Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahara Latif Del, Stambu K401-18443 dari kelas C. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat. Oke, apa sebenarnya hubungan sekolah itu dengan masyarakat? Apa sih sebenarnya tujuan masyarakat itu menyekolahkan anaknya? Oke, masyarakat mengirim anak-anaknya ke sekolah agar mereka menjadi manusia yang bermanfaat tentunya bagi kehidupannya sendiri dan bagi masyarakat secara umum. Oke, tujuan masyarakat ini memang mengharapkan sekolah itu bahwa anaknya ke depan itu lebih bermanfaat, lebih tahu bagaimana implementasi kehidupan ke depannya. Namun apakah sekolah sudah mengaplikasikan kepada anak atau peserta didik bahwa sebenarnya pendidikan itu yang lebih diutamakan menurut saya pribadi itu nomor satu itu perkembangan afektif anak. Karena kenapa? Karena anak itu harus tidak hanya kita mengajarkan bahwa kita itu harus toleransi, kita harus menghormati, kita harus menghargai, namun itu hanya sebuah landasan teori, tidak mengajarkan bagaimana aplikasinya itu sendiri. Jadi mungkin dapat dikatakan bahwa sekolah lebih ke menilai bagaimana ranah kognitifnya, bagaimana ranah kepengetahuannya. Jadi sudut pandang seorang guru, anak-anak yang dikatakan pintar lebih mendominasi dibanding anak-anak yang mohon maaf dikatakan bodoh. Padahal kita ketahui setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita tidak boleh membedakan si A dan si B. Tentunya setiap anak itu punya skill masing-masing. Seharusnya pendidikan itu lebih ditekankan kepada bagaimana anak itu peka terhadap apa permasalahan di lingkungan, bagaimana itu mengajarkan, seperti contoh begini, seorang guru mengajarkan kepada anaknya, kepada peserta didiknya harus selalu mengucapkan terima kasih. Tetapi dalam implementasinya sendiri, apabila guru minta tolong kepada murid, kadang lupa untuk mengatakan terima kasih. Padahal itu salah satu contoh kecil yang mengajarkan bagaimana sikap anak itu tumbuh lebih dewasa, lebih baik untuk yang diharapkan masyarakat itu sendiri. Tidak seolah-olah mengutamakan pengetahuan kognitifnya. Kemudian, sudahkah sekolah mengenal harapan masyarakat? Di sini pihak sekolah harus perlu memiliki visi dan misi serta program kerja. Tentunya visi dan misi sudah dirancang sedemikian rupa, program kerjanya sudah dirancang sebaik mungkin, tetapi bisa dikatakan implementasinya tidak berjalan sesuai apa yang divisi misikan. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi, guru lebih memandang murid yang berpendidikan, yang lebih pengetahuannya yang mungkin bisa dikatakan pintar dibanding yang bodoh. Kemudian hubungan sekolah dengan masyarakat, pengelolaannya sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran dalam aspek kognitif, afektif, psikomotor hanya akan dapat tercipta melalui pembelajar di kelas maupun di luar kelas. Kemudian kualitas hasil belajar siswa.
Yang ketiga, kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, serta kualitas masyarakat itu sendiri. Nah, kualitas-kualitas ini akan tercapai apabila ada hubungan antara guru dengan orang tua yang kerjasama dalam untuk pertumbuhan pengetahuan anak. Dan pengetahuan anak ini tidak hanya semata-mata dalam pengetahuan kognitifnya. Kita harus lebih memperhatikan afektifnya, psikomotornya. Anak-anak yang putus sekolah itu tidak dapat dikatakan bahwa ke depan dia tidak akan sukses. Karena kita tidak tahu anak itu mempunyai skill apa. Terkadang anak-anak yang kita remehkan ke depannya itu justru malah lebih bermanfaat terhadap masyarakat, lebih tahu, lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena apa? Psikomotornya diasah, afektifnya diasah, kognitifnya pun diasah. Seimbang berjalannya kognitif, afektif, dan psikomotor. Tentunya ini diharapkan sekali dalam implementasi masyarakat itu sendiri. Kemudian sekolah sebagai organisasi beberapa faktor telah melatar belakangi terbentuknya lembaga-lembaga tertentu untuk mengelola alokasi pemenuhan kebutuhan di antaranya. Yang pertama, pertumbuhan jumlah populasi manusia mempengaruhi tingkat penguasaan dan ketersediaan sumber daya alam. Kedua, kompleksnya peranata kebudayaan dan mekanisme pengetahuan beserta teknologi terapan. Dan yang ketiga, implikasi tingkat akal budi dan mentalitas manusia yang kian rasional atau masuk akal ya. Salah satu profesor itu pernah mengatakan bahwa kelas adalah dinding-dinding yang memagar dan buku adalah jendela-jendela di mana kami hanya dapat melihat dunia nyata. Tapi bawa kami ke dunia nyata. Dunia nyata adalah di mana hari ini, esok, tempat di mana kami harus belajar, berkeringat untuk hidup yang sesungguhnya. Dalam ilustrasi ini mungkin implementasi pengetahuan itu tidak hanya di seputar kelas atau buku-buku. Kita harus bagaimana mengajarkan anak di luar kelas. Kita harus mengajarkannya secara langsung bagaimana sebenarnya kehidupan itu, bagaimana sebenarnya pembelajaran yang bersangkut paut dengan masalah-masalah kehidupan, seperti contoh anak-anak yang berkeliling menjual, itu mereka diajarkan sebenarnya bagaimana untuk hidup, bagaimana sebenarnya berkeringat untuk kehidupannya sendiri. Sebenarnya anak-anak itu tidak semata-mata pembelajarannya itu melalui dalam kelas. Kita bisa membawanya keluar kelas, mengajarkan bagaimana kehidupan yang sebenarnya. Mungkin ilustrasi tersebut mengajarkan kita seperti ini. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.